Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami yang telah mempercayakan kami untuk kami bangun dari tidur kami dan hendak menikmati berkat yang akan Kau anugerahkan kepada kami hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu itu. Dan kami hendak menjalankan akan kehidupan yang Kau anugerahkan ini. Dan kami hendak menjalankannya sesuai dengan keinginan-Mu atau seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih dahulu Tuhan, pimpinlah kami dan tuntunlah kami dengan firman-Mu. Buatlah kami untuk dapat mengerti, memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Dan biarlah Roh Kudus membukakan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 18 Mei tahun 2021, yaitu dari Efesus pasal 5 ayat 17. Efesus pasal 5 ayat 17, demikian bunyinya. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, sangat menarik mengetahui Paulus menyebutkan dalam nats ini bahwa supaya seseorang itu tidak menjadi bodoh adalah dengan mengerti kehendak Tuhan. Perhatikanlah saudara yang terkasih bahwa lawan dari kebodohan di hadapan Tuhan ternyata bukanlah kepandaian dalam berpikir, berprestasi, serta penuh gelar di bidang akademis atau memiliki pengetahuan yang luas mengenai berbagai macam hal di dunia ini. Bahkan lawan dari kata bodoh di sini bukanlah juga jenius. Sebaliknya, seseorang tidak lagi bodoh di mata Tuhan adalah ketika ia mengetahui atau memahami kehendak Allah. Mengapa Paulus mengatakan demikian? Karena saat kita tidak mau mengetahui atau memahami kehendak Allah dalam bidang apapun kehidupan kita, maka saat itulah kehidupan kita rentan terhadap kesesatan ataupun penyimpangan. Jika kita bersikeras tidak mau mencari Tuhan, tidak mau mengetahui dan memahami kehendak Tuhan, tidak mau mengoreksi akan hidup kita apakah sudah sesuai dengan keinginannya, maka kita akan jatuh di dalam kebodohan atau lebih buruk lagi masuk dalam kategori kebebalan. Lalu apa yang ditaburkan dalam kebodohan akan dituai dalam kerugian, kecelakaan, dan juga malapetaka. Contohnya adalah Adam dan Hawa yang tahu bahwa Tuhan Allah telah melarang mereka untuk memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nyatanya apa? Nyatanya mereka yang sudah tahu saja masih mengambil jalan yang salah dengan tidak taat kepada Tuhan. Betapa celakanya kita jika kita tidak tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang jahat di mata Tuhan. Dan itu belum termasuk membedakan yang benar dan juga yang hampir benar. Bayangkanlah jemaat yang terkasih bagaimana celakanya jika kita tidak mengetahui atau tidak mau mengenal mana yang seharusnya kita lakukan yang benar dan yang baik, mana yang seharusnya tidak kita lakukan yang tidak benar ataupun yang jahat itu. Betapa sesatnya jalan kita jika kita tidak tahu atau juga tidak mau tahu
jalan mana yang harus kita tempuh sepanjang hari di dunia ini yang kita tahu begitu banyak jebakan dari si jahat? Bukankah kita semua telah terlebih dahulu atau telah tahu bahwa ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan? Dan inilah yang sering dilakukan oleh manusia. Manusia melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang bodoh yang karenanya mereka jadinya dibodohi atau dimanfaatkan oleh si iblis, baik itu secara sadar ataupun tidak sadar. Saudara terkasih, tanpa hikmat dan pikiran yang dari Tuhan yang menjadi pedoman kita, maka kita akan berpikir bodoh, berkata-kata bodoh, dan berlaku bodoh. Tidak peduli seberapapun kita menyebutnya cerdik atau memandang diri kita bijak. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan agar kita tidak lagi menjadi orang yang dibodohi oleh si jahat? Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 28-29 dikatakan, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah mengutus Allah. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus, maka kita akan menemukan jalan yang benar dan jalan yang menuju pada kehidupan yang sejati. Dengan mengikut Yesus, kita akan berjalan di jalannya, di jalan Sang Hikmat itu sendiri. Dengan kita mengikuti petunjuk dari Tuhan Yesus, sama dengan kita menerima dan melaksanakan nasihat yang terbaik yang pernah kita terima selama hidup kita. Dengan memahami dan melaksanakan perintahnya, kita juga mengingat betapa terbatasnya pengetahuan dan kemampuan kita. Ketika Yesus Sang Hikmat sejati itu menuntun kita yang mau membuka hati untuk mengikuti petunjuknya, mustahil kita masih dalam kebodohan. Raja Salomo dalam Amsal 9:10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Tanpa pengenalan akan Tuhan, manusia tetaplah makhluk-makhluk yang berada dalam kebodohan dan tinggal di sana dalam kebinasaannya. Sehingga mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang bijaksana dan berhikmat. Hanya dengan mengenal Dia yang menyatakan diri melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus, maka manusia menemukan hikmat yang sejati, yang mana hidupnya kemudian dalam kebenaran dan tidak lagi dalam kebodohan. Kedua, sekalipun kita mengetahui kehendak Tuhan, tapi kenyataannya proses untuk melakukan kehendak Tuhan itu tidak seperti mudahnya membalikkan telapak tangan kita. Kita sendiri merasa bahwa belum tentu kita memahami pribadi orang atau pasangan kita yang berpuluh-puluh tahun hidup dengan kita dengan baik tentunya. Apalagi memahami jalan Tuhan yang begitu banyak misteri dan yang terselami. Itulah sebabnya kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita mengenal Tuhan dengan benar dan memimpin kita hidup di dalam kebenarannya. Roh Kudus akan menjadi guru penuntun kita saat kita melakukan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati di dalam ketulusan dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran. Ketiga adalah senantiasa menjaga hati kita ini bersih dari segala ambisi dan keinginan duniawi. Mengapa harus demikian? Sebab hati kita ini mudah untuk disusupi dengan pikiran-pikiran yang asing, yang bukan dari Tuhan. Dan itu membuat kita menjadi cemar di hadapan Tuhan. Dan itu yang terjadi pada Hawa ketika dia tidak mampu menjaga hatinya dari keinginannya untuk menjadi makhluk yang luar biasa seperti Tuhan. Maka iblis mengambil akan bagian Hawa dengan membujuknya dan melakukan akan dosa
atau melanggar apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara terkasih, saat kita mengenali kehendak Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk menyenangkan hatinya dan tetap berada dalam jalur kebenarannya yang membawa kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita juga akan dimampukan untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang hampir-hampir benar, mana juga yang tampaknya benar, padahal itu tidak benar. Kita juga akan terlatih menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah dengan tulus dan dengan mudah. Bukan seolah-olah melakukan kehendak Allah, tapi benar-benar melakukan kehendak Allah. Dengan demikian, kita menjadi orang-orang yang tidak lagi bodoh di hadapan Tuhan atau dibodohi oleh si iblis. Sebaliknya, kita menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat oleh karena kita melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Engkau mengajarkan kami untuk kami senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Dengan percaya padamu, dengan memohon pertolongan Roh Kudus, juga dengan menjaga hati kami agar tidak mudah untuk dirayu ataupun disusupi oleh si jahat. Kami yakin Tuhan, jika Engkau bersama di dalam kami, jika Engkau hidup dalam kami, memenuhi hati dan pikiran kami, maka kami tidak lagi menjadi orang yang bodoh ataupun orang yang dibodohi oleh si jahat, sehingga kami hidup di dalam kesesatan atau penyimpangan, ataupun hidup dalam celaka dan malapetaka. Mampukan kami menjalani akan hidup kami sepanjang hari Tuhan, dan kami percaya tangan-Mu tidak akan pernah melepaskan kami. Terpujilah nama-Mu yang kudus, dalam nama Yesus sungguh kami bersyukur kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kita untuk kita dapat melakukan kehendak Tuhan yang benar, yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehat.